kebenaran Injil-Mu. Bapa yang baik, berkatilah hamba-Mu sebagai wakil untuk menyampaikan suara kebenaran, sehingga hamba dapat mengatakan sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba tidak menyimpang dari kebenaran-Mu ya Bapa. Hamba mohon kuasa Roh Kudus memimpin hamba-Mu ini. Dan biarlah kiranya berkat Tuhan juga menyertai bagi setiap umat Tuhan yang akan mendengarkan suara kebenaran Injil Kristus. Biarlah setiap kami juga boleh diberi pengertian dan kami diberi kemampuan untuk boleh senantiasa hidup dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, bersyukur kita kembali boleh berjumpa pada hari Minggu ini, minggu pertama di bulan Desember, Bapak Ibu. Tentunya banyak gereja yang mulai merayakan perayaan Natal, ya, Pranatal, perayaan menyambut hari Natal. Ya, puji Tuhan. Dan gereja kita akan GSKI, Sinode GSKI mengadakan Pranatal pada tanggal 16. Ya, 16 Desember, dan gereja di tempat ini akan merayakan Pranatal tanggal 13 Desember jam 5 sore. Ya, jam 5 sore. Jadi kita boleh mempersiapkan perayaan Natal ya bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran, belajar kebenaran tentang doa dan hukum tabur tuan. Mungkin saudara akan bertanya, apa hubungannya doa dan hukum tabur tuan? Ada hubungannya Bapak Ibu. Hukum tabur tuai adalah realita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan mempunyai akibat. Bapak Ibu, semua yang saudara lakukan mempunyai akibat. Kalau tidak demikian, maka kehidupan saudara akan suka-suka saudara. Maka Allah membuat aturan, Allah membuat tatanan. Apa yang ditabur, itu yang dituai. Supaya saudara Kristen itu harus benar-benar serius dalam kehidupan orang percaya, serius mengerjakan keselamatan. Jangan berpikir buat dulu, akibatnya nanti. Saudara harus berpikir dengan serius bahwa hukum tabur tuai itu tidak bisa diubah. Itu adalah ketetapan Allah bagi orang percaya. Hukum tabur tuai realitanya bahwa segala sesuatu yang saudara lakukan punya akibat. Kenapa saudara? Pertama, karena Allah adalah Allah yang telah memberi kehendak atau pilihan bebas kepada manusia. Allah menciptakan manusia bukan sebagai robot, tapi memiliki kehendak bebas. Saudara bebas melakukan apa saja, tapi ingat bahwa Anda akan menuai akibat. Pengkhotbah katakan bersukacitalah di masa mudamu, tapi ingat kau akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Supaya saudara mengerti ini, dan Kristen tidak boleh main-main di hadapan Tuhan. Saudara lihat contoh bagaimana Allah menempatkan pohon ujian di tengah taman Eden. Waktu Allah menempatkan pohon ujian di tengah taman Eden, Allah memberikan pilihan kepada manusia. Tapi saudara lihat di sana apa yang dipilih oleh manusia sehingga mengakibatkan kehancuran. Bapak Ibu, nasib manusia berada di tangan manusia itu sendiri. Allah mengerjakan keselamatan, tapi bukan berarti otomatis saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara diselamatkan. Tapi ketika saudara menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, saudara harus kerjakan keselamatan itu. Hukum tabur tuai tidak bisa dibatalkan oleh doa. Selama ini
belajar. Jangan melakukan kesalahan, tuduh orang lain yang bersalah. Jangan saudara susah, saudara katakan karena dia saya susah. Setiap apa yang saudara terima hasil perbuatan saudara. Amin. Jangan kambing hitamkan. Jangan suka mengkambing hitamkan orang lain. Saya susah karena suami, saya susah karena dia, ya, saya gagal karena dia. Enggak. Apapun yang saudara lakukan, saudara harus pikirkan resikonya. Jangan saudara jadi manusia yang bodoh, berbuat dulu baru pikir resikonya. Aduh, ya sudah menyesal terlambat. Ya, dalam hukum tabur tuai, orang yang bekerja keras pasti diberkati. Orang malas tidak diberkati. Tapi kebanyakan selama ini saudara punya konsep kebenaran yang saudara terima bahwa kita berdoa saja, berkat Tuhan pasti datang. Lah kalau malas, apakah saudara perlu dan layak diberkati? Bapak Ibu dikasih Tuhan, hukum tabur tuai, siapa bekerja keras pasti menerima hasil. Petani menerima hasil karena kerja keras. Tidak mungkin petani yang malas dia akan menuai hasil. Ya, kerja keras. Saudara harus rajin. Karena firman Tuhan katakan orang malas tidak boleh makan. Amsal katakan yang malas tidak boleh makan. Loh, kok dibatalkan dengan doa? Ya. Saudara malas-malas di rumah, angkat kaki, ya, baru dengan doa puasa saudara berpikir saudara bisa makan. Tentunya saudara harus kerja, baru saudara bisa makan. Bukan mengklaim, bukan bicara mengklaim janji Tuhan atas berkat-berkat rohani. Doa pemulihan ekonomi diajarkan. Doa pemutusan kutuk-kutuk kemiskinan, yang semuanya itu sebagai usaha untuk mengalami pemulihan ekonomi. Saudara dikasih Tuhan, hukum tabur tuai tidak bisa dibatalkan oleh doa. Jadi kalau saudara rajin, saudara diberkati. Tapi kalau saudara malas, saudara tidak diberkati. Jangan bicara klaim janji firman Allah. Memang firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi bukan berarti orang itu malas. Dia adalah orang yang bekerja keras. Ketika saudara bekerja, saudara wajib atau saudara halal makan dari hasil tangan kerja saudara. Jangan curi tulang. Baru katakan saya diberkati Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara harus mengerti ini agar supaya saudara bisa hati-hati dalam perjalanan ini, karena semua ada sebab, ada akibat. Hukum tabur tuai tidak bisa dibatalkan dengan doa. Allah tidak mungkin mengkhianati Alkitabnya. Ya saudara ikuti dari awal supaya jangan tersesat. Ya, waktu awal saudara ngantuk, terakhir kalau melek, saudara bisa salah paham dengan kebenaran. Jadi ikuti dari awal. Doa tidak bisa dibatalkan. Doa tidak bisa membatalkan hukum yang digariskannya, yaitu hukum tabur tuai. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Lihat situ. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Banyak yang kita masih muda, kita sia-siakan hidup kita. Saya pernah bertemu saudara pada saat saya mobil itu kempes ban. Saya bertemu dengan seorang anak muda di tampal ban. Ya, dia yang betulin ban mobil. Saya kasih itu hari Minggu, saudara. Hari Minggu pulang gereja saya tanya, Bang, hari Minggu pun kerja? Iya. Tiap hari Bu, saya gak pernah datang ke gereja belajar kebenaran. Nanti dulu lah itu Bu, kita masih muda. Ya, nanti sudah tua baru kita cari gereja. Nanti sudah tua baru kita belajar. Kalau masih muda cari duit banyak-banyak. Oh begitu ya Bang? Nah saudara lihat, banyak orang berpikir saudara bahwa apa yang mereka lakukan
Ya, hujan bukan cuma orang percaya yang menikmati, tapi orang yang tidak percaya juga menerima hujan. Sama. Matius 5 ayat 45 menyatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan Yesus menyatakan bahwa burung di udara saja Dia pelihara, apalagi orang percaya. Saudara lihat Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Nah, saudara, sekarang saudaraku, yang tinggal diperlukan adalah kita sebagai orang percaya, pilihannya adalah rajin bekerja. Tuhan sudah siapkan semua. Tapi kalau saudara malas, bagaimana saudara bisa menikmati berkat Tuhan? Pilihannya bagi orang percaya sekarang adalah rajin bekerja, mengatur waktu dengan baik, menghindarkan kegiatan yang tidak perlu dilakukan. Ya, jangan buang-buang waktu, saudara. Kalau saudara duduk sampai malam ngerumpi, terus saudara jadi kaya, silakan. Duduk pagi bangun, belum urus rumah, belum siap makanan buat keluarga, sudah cari teman untuk ngerumpi. Duduk sampai malam, yang malam baru sadar suami pulang kerja, baru buru-buru ke rumah berantakan. Nah, kalau orang seperti ini wajar nggak suami marah-marah? Baru itu saudara masuk kamar berdoa, Tuhan tutup mulut suamiku supaya dia jangan marah-marah karena saya malas. Wong saudara malas, wajar dimarahi. Kok jadi pakai doa untuk membatalkan omelan suami? Ini kan curang, betul? Malas belajar. Anak saya dulu masih kecil, saya ingat ya, dia polos sekali. Dia bilang, Mami, aduh, kalau kita berdoa cukup gak kita bisa bintang? Saya enggak, belajar. Sudah kita belajar tapi lupa. Belajar lagi
ujian. Dia lupa memang. Karena banyak yang harus dia hafal. Dia bilang begini, ya Tuhan, tolonglah aku untuk bisa mengingat apa yang saya pelajari. Dan tiba-tiba dia ingat dan dia bisa isi pelajaran itu. Tapi kan dia ada usaha. Dia belajar. Bukannya malas, bukannya bermain, ya, bukannya melakukan hal yang sia-sia. Baru tiba-tiba ujian, kan ada Tuhan Yesus. Ini ajak pemanfaatan. Ini kurang ajarnya orang Kristen. Karena merasa apa? Aku kan anak Tuhan. Saya begitu dulu, ya. Di Jakarta pelayanan, saudara, kita kalau jalan harusnya 3 jam sebelumnya. Kalau tempatnya jauh, karena macet, ya kan? Karena macet harus jam 3 jam sebelumnya harus siap karena perjalanan jauh. Tapi karena malas, kita buang-buang waktu. Kadang tinggal 1,5 jam baru jalan. Nah setelah di jalan kita berpikirkan ada Tuhan Yesus. Baru mulai kita mulai. Tuhan kata, Tuhan aku anak raja. Anak raja lewat jalan lancar. Dan di jalan mulai kita patahkan roh macet. Roh macet keluar dalam nama Yesus. Aku anak raja, saya mau lewat jalan lurus. Saudara dikasih Tuhan. Kalau masih anak-anak mungkin Tuhan masih bisa mengerti. Tapi kalau saudara sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, kok mau dimanja-manja seperti itu? Itu namanya anak nakal. Betul? Saudara punya anak nakal? Hari-hari sudah diberitahu, tapi nggak mau mengerti. Anak yang begini harus dijewel, dipukul. Ya, saya ingat kejadian itu. Waduh, udah kenapa? Waduh, tadi foya-foya, bikin ini, bikin itu, yang gak jelas. Kamu nanti duduk ngelamun, di kamar mandi masih ngelamun. Tiba-tiba, 1,5 jam, astaga, ya Tuhan macet. Baru kita mulai ingat firman Tuhan. Mulai menjadi Tuhan, anak raja. Anak raja, anak raja mau lewat. Waduh, saudara dikasih Tuhan. Ya bisa saja, ada hal tertentu Allah bekerja. Tetapi tidak semua kejadian itu sama. Ya, betul? Bisa mengerti? Ya, apa Allah bisa kompromi dengan kemalasan saudara? Kalau saudara malas, kalau akibatnya malas, terus saudara dapatnya pas-pasan, ya sudah terima saja. Jangan bilang Tuhan gak berkati saya. Dia harus sadar ini akibat dari malas. Kalau malas cuma menuai sedikit, ya terima aja. Ya, jangan kita suka menyalahin Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita harus mengatur waktu dengan baik. Kalau kita tahu bahwa segala berkat jasmani telah Allah siapkan, maka atur waktu dengan baik. Apalagi saudara, menghindarkan kegiatan yang tidak perlu dilakukan. Hemat, jangan boros Bapak Ibu. Ya, jangan berkata kesusahan sehari, cukuplah sehari. Esok urusannya sendiri. Loh, karena begitu saudara, saya juga begitu. Makanya saudara sering menangis besoknya, bukan tertawa. Karena saya ada duit, nikmatilah, besok urusannya sendiri. Karena kita pakai klaim firman Tuhan, klaim janji Tuhan, kesusahan sehari, cukuplah sehari, besok urusannya sendiri. Jadi hari ini duitnya kita boros, baru nanti besok gak punya apa-apa. Aduh Tuhan kok kurang, Tuhan, kita nyalain Tuhan. Padahal kita gak lihat bahwa itu akibat dari keborosan kita, sehingga kita harus miskin. Ayo Bapak Ibu, buka cara berpikir kita. Kita mau hidup baru, amin. Kita mau hidup baru dalam Tuhan, supaya jangan sampai kita terjebak saudara pada sekedar doa untuk memutuskan hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai itu adalah hukum Allah, tatanan Allah. Allah berdaulat, dan apa yang Allah tetapkan tidak bisa diubah. Berarti saudara selalu ada aturan. Ya, dalam hukum pemerintah ada aturan, hukum Tuhan pun ada aturan. Jadi mari kita hormati aturan Tuhan, amin. Hormati hukum Tuhan, saudara. Supaya dari sini saudara jangan jadi Kristen yang bodoh, Kristen yang disesatkan. Tapi saudara mengerti apa arti doa. Doa itu adalah dialog, adalah hubungan dengan Tuhan. Kita cari Tuhan bukan untuk kebutuhan jasmani, tapi kita cari Tuhan karena Dia sumber kehidupan.
Setiap datang Tuhan aku minta kulkas kosong, saya buka kulkas. Wah, ini karena kita mendapatkan pengajaran buka kulkas kosong. Mulai kita berdoa, dalam nama Yesus ada buah, dalam nama Yesus ada apa lagi? Ada kue, dalam nama Yesus ada es krim. Begitu sampai pernah saya praktekkan ke bank. Nah, karena ini kita mendapatkan pengajaran bahwa doa bisa seperti itu. Pergi ke bank, saudara, baru saya ketik kosong. Saya pernah dengar kesaksian seorang pendeta. Waktu dia nggak punya uang, dia berdiri di ATM dan dia berdoa supaya ATM dia ada isi. Jadi saya buat. Saya pergi ke ATM, saya ketik kue kosong. Yesus, ada isi. Memang ada isi, tapi bukan milik saya. Ya. Jadi pas saya ketik lagi kosong, 3 kali saya ketik, uang yang tidak ada bertambah-tambah. Langsung saya bilang, oh berarti saya bukan orang yang berkuasa. Oh berarti saya bukan orang yang diurapi. Berarti ada pendeta-pendeta khusus yang ditetapkan untuk mendatangkan uang di ATM saat ATM kosong. Ini kan penipuan. Apa bedanya dengan dukun? Ya, dukun memberi syarat supaya kita bisa diberkati secara jasmani. Kadang kita buat Tuhan seperti itu, benar? Saudara, cari Tuhan untuk saudara dibenarkan. Amin. Jangan cari Tuhan supaya saudara kaya. Orang yang ingin kaya banyak menjadi sesat. Nah itu tidak. Contohnya pengen kaya, tidak bekerja, tidak melayani sungguh-sungguh, tapi berdoa supaya ATM ada isi. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kadang kita orang Kristen ini kalau nggak belajar firman memang jadi bodoh. Kalau kita nggak terus belajar kebenaran kita jadi bodoh. Makanya Kristen jangan jadi karena pendeta. Jadi Kristen jangan karena orang, belajar kebenaran. Kenapa Ibu berbuat begitu? Katanya dari mana sumber? Belajar firman Tuhan, amin. Supaya cerdas, supaya Kristen itu pintar. Nah sekarang saudara harus melihat diri saudara. Apakah saudara hemat? Apakah saudara orang yang boros? Hemat bukan berarti pelit, ya. Jangan sampai kan ibu pendeta bilang hemat. Hemat bukan berarti pelit, ya. Orang hemat itu bukan orang pelit. Menjaga kesehatan dengan pola makan dan hidup yang baik. Nah ini tanggung jawab orang Kristen, saudara. Kita bukan hanya sekedar berdoa, tapi saudara harus memiliki tanggung jawab. Nah tanggung jawab yang berikut saudara adalah menjaga kesehatan dengan pola makan dan hidup yang baik. Kadang-kadang kita berpikir kan ada Tuhan, kan kita bisa berdoa supaya terjadi pemutusan, sakit bisa sembuh. Nah saudara, kalau saudara berdoa Tuhan minta kesehatan, tapi makan saudara nggak diatur, apakah saudara bisa sehat? Ini kan tanggung jawab. Saudara berdoa perlu, tapi saudara harus sadar bahwa Kristen punya tanggung jawab. Sudah tahu darah tinggi, makan daging B2 tiap hari, ya kan? Jangan, itu kan daging B2 itu kan punya darah tinggi. Ada ikan, ada ayam, ada sayur, makan itu. Nanti kita bilang tenang saja, yang penting kita makan dalam nama Yesus, sehat. Kita berdoa dalam nama Yesus, daging babi turun, jangan ada kolesterol. Daging sapi turun, jangan ada kolesterol. Bukan itu saudara yang harus pisau di sini. Tahan selera supaya jangan darah naik. Jangan pakai doa untuk membatalkan hukum Taurat Tuhan. Bisa mengerti? Saya lihat ibu-ibu rajin lari pagi sekarang. Wah, semangat mereka. Itu tanggung jawab. Yang kalau sudah tahu bahwa saya dengar salah satu olahraga itu dibuka itu fresh. Saya itu benar sekali mereka lari pagi ya peringatan. Ya, jadi semangat kan kalau olahraga itu semangat. Ya, jadi saudara kalau udah tahu bahwa hukum Taurat Tuhan tidak bisa dibatalkan dengan doa, jaga kesehatan. Amin. Kita perlu berdoa, Tuhan, aku minta Tuhan berikan aku kesehatan. Ya perlu, penting. Tapi ingat ada tanggung jawab juga untuk menjaga kesehatan. Atur pola makan dengan baik. Ya. Kalau sudah malam, jangan terlalu makan banyak, misalnya kan. Ya. Waduh, pengen kurus.
kalau hal-hal kecil kita sudah salah, kita bisa salah pada hal-hal yang besar. Bapak Ibu, kita punya tanggung jawab. Ingat, kalau saudara nggak lakukan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, kita akan menyesal sudah terlambat. Apa ketika kita nggak jaga kesehatan, nanti sudah di ICU, baru kita sadar bahwa kita tidak menjaga kesehatan. Tapi kan kita berdoa. Bapak Ibu dikasih Tuhan sebagai anak-anak Allah yang memiliki jaminan pemeliharaan dan hak istimewa dari Bapa. Yang kita butuhkan adalah tanggung jawab. Bukan hanya sekedar berdoa atau mencari pendeta atau mencari orang suci untuk minta didoakan. Saudara harus bertanggung jawab dalam kehidupan saudara selain berdoa. Selain berdoa, harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Amin. Dalam pekerjaan begitu. Kalau saudara mau jadi pemimpin, saudara mau jadi manajer, saudara mau jadi direktur, saudara bukan hanya sekedar berdoa, saudara harus menunjukkan tanggung jawabmu sebagai pegawai setia, ya. Sebagai pegawai apalagi harus jujur, harus disiplin, ya. Ketika saudara menunjukkan kualitas pekerjaanmu, saudara, maka saudara bisa berdoa. Tapi kalau saudara malas, terus saudara berharap diangkat, jangan mimpi, Bapak Ibu. Ya, bos pimpinan menganggap orang yang bertanggung jawab, bukan orang yang malas. Banyak orang Kristen, dia berpikir karena dia anak Tuhan, biar aja dia malas. Tuhan, aku berdoa, tutuplah mata bos, supaya bos tidak lihat malas saya. Yang namanya malas tidak akan dipercayakan hal yang besar. Amin. Itu saudara resikonya, ya. Jadi saudara, kita akan lanjut, bukan berarti kita mengecilkan mujizat, bukan berarti kita mengecilkan doa, bukan. Tapi ini membuka dulu wawasan saudara bahwa apa yang ditabur itu yang Tuhan. Tabur Tuhan tidak bisa dibatalkan dengan doa. Karena kalau ada orang ngomong, saudara, kita kasih tahu, bukan berdoa. Suatu kali Bapak Ibu, ada seorang pegawai, anak training, ini masih training, ya. Dia training bekerja di salah satu perusahaan. Dan dia melakukan kesalahan. Kesalahannya fatal. Ketika dia melakukan kesalahan itu, konsekuensinya TKL-nya atau kerja lapangannya itu batal. Dia harus kembali ke sekolahnya tanpa mendapat apa-apa. Dia harus mulai dari awal. Dia datang ke gereja menangis. Ibu, ya ini anak kesian sekali, saya melakukan kesalahan. Dia cerita kesalahan. Terus bagaimana? Kalau sudah dilapor ke sekolah, sudah dilapor ke perusahaan, ke kantor, maka konsekuensinya, aturannya adalah jika saya melakukan kesalahan ini, maka saya harus kembali ke sekolah dan saya dinyatakan gagal praktek saya. Apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu, saya tidak serta-merta berdoa supaya Tuhan tolong dia dan supaya dia bisa diterima lagi. Setiap apa yang dia lakukan ada artinya, betul? Supaya manusia belajar bertanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab. Kalau kita doa bisa membatalkan itu, bisa kemudian dia melakukan hal yang sama. Toh ada Tuhan yang membela saya. Akhirnya saudara, saya nasihati dia. Terus kalau kamu buat kesalahan seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Dia diam. Saya nggak tahu membuat apa itu, tapi saya sakit hati sama teman saya yang melaporkan kesalahan saya kepada atasan dan sekolah saya. Sakit hati. Dan dia berpikir bagaimana cara balas dendam kepada temannya, karena dia merasa temannya ini telah menjatuhkan dia. Temannya ini jahat, temannya ini tidak baik. Saya bilang, salah kamu berpikir. Temanmu telah menyelamatkan kamu. Karena kesalahan yang dia buat itu bisa berakibat fatal. Bukan cuma pada sekolah, tapi pada dirinya sendiri. Waktu saya tahu kesalahan itu akan berakibat fatal untuk dia kalau dia tidak bertobat. Jadi dia ingin balas dendam. Saya bilang, salah. Temanmu telah menyelamatkan kamu. Temanmu itu orang baik. Kamu harus mengampuni dia.
Yang kedua, kamu harus datang cari dia dan berterima kasih kepada dia karena dia telah menyelamatkan kamu. Lebih baik kamu gagal di sekolah daripada hancur hidupmu. Dan dia bilang, terus setelah saya lakukan itu, apa ibu bisa menjamin bahwa semua akan selesai? Itu urusan Tuhan. Yang penting kamu kerjakan, tanggung jawab, mengerjakan kesalahan itu kamu terima. Jangan lari dari tanggung jawab. Banyak orang Kristen lari dari tanggung jawab. Akhirnya apa? Kita mengalami kegagalan. Walaupun Tuhan masih memberi kita kesempatan, tapi biarlah kegagalan itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Akhirnya dia pulang, dia lakukan apa yang dinasihatkan kepadanya. Dia cari temannya dan dia minta maaf kepada temannya. Dia berterima kasih kepada temannya. Dia lakukan apa yang diberitahu, dia dikasih tahu. Waktu dia minta maaf, saudara, dia datang kembali ke gereja, dia bilang minta berdoa. Bantu saya ibu dalam doa supaya Tuhan bisa mengampuni saya. Akhirnya dia berdoa, dia minta ampun dosa, kiranya Tuhan beri kesempatan buat dia. Bapak Ibu tahu apa yang Tuhan kerjakan baginya. Temannya itu, saudara, akhirnya telepon sekolah dan perusahaan minta maaf karena itu adalah kesalahannya juga. Dari temannya ini yang membantu dia, yang tadinya melapor supaya dia dibatalkan PKL-nya, dan temannya ini juga yang membantu dia untuk bisa diberi pengampunan. Saudara lihat, bukan berarti dibatalkan dengan doa. Orang Kristen kalau kita buat salah tanggung jawab, harus berani. Kok buat salah kita berani? Ya, kita melakukan salah kita berani, bertanggung jawab kita takut. Kalau kita berani berbuat, berani bertanggung jawab. Amin. Jangan sembunyi, saudara. Ada pepatah dunia katakan lempar batu, sembunyikan. Anda berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu namanya katanya gentleman. Itu orang Kristen itu. Orang Kristen itu berani bertanggung jawab, harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan kerjakan. Sekalipun harus pikul salib, sekalipun harus menderita, saudara harus berani menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Jangan melarikan diri sembunyi dalam doa. Nah, ini sebuah cerita, Bapak Ibu. Bukan sekedar doa saja dia diselamatkan, tapi dia bertanggung jawab menyelesaikan masalah itu. Amin. Ada cerita lagi, Bapak Ibu, dan ini nyata. Seorang ibu ini yang malas kerja dia. Ternyata di dalam gereja dia ditunjuk sebagai pendoa sementara. Jadi dari pagi suaminya pergi ke kantor, dia juga ke gereja. Suaminya pulang, baru dia pulang. Dia naik ke menara doa, Bapak Ibu. Ya, dia naik ke menara doa, dia berdoa di sana. Nanti kalau suaminya bilang, kok bukan rumah berantakan, kok nggak bikin ini, nggak bikin itu. Saya ada tugas doa di menara doa. Pendetanya itu bingung, kok ibu ini rajin sekali. Pagi sudah di menara doa. Ya, nanti pulang malam, jadi pendetanya ini bingung. Baru sekarang ada orang rajin berdoa. Jadi waktu suatu kali dia turun, ditanya sama pendetanya, ibu rajin sekali berdoa dari pagi sampai malam. Iya Pak, karena saya malas di rumah. Daripada bersih-bersih di rumah, mendingan saya pergi ke menara doa. Dan ternyata di menara doa diselidiki, dia tidak berdoa, tapi tidur dalam doa. Jadi suami istri berantem, saudara. Terjadi perpecahan, konflik dalam rumah tangga. Dan akhirnya gereja dan pendeta disalahkan. Karena suaminya merasa hari-hari ke gereja, istri tidak berubah. Ini kan kurang ajar ini. Ya. Karena apa, saudara? Berpikir bahwa kita bisa lari dengan tanggung jawab itu. Tidak ada, Bapak Ibu. Namanya seorang istri bertanggung jawab, layani suami, urus keluarga. Amin. Ya, jangan jadi alasan doa. Kita yang tak tahu atur waktu, alasannya berdoa, alasannya kerja di gereja. Akhirnya kita pendeta kena sasaran. Padahal Bapak Ibu yang lari dan tanggung jawab. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayo kita sadar diri. Amin. Sebagai istri punya tanggung jawab, sebagai suami punya tanggung jawab, sebagai orang tua punya tanggung jawab, sebagai
dia menepati janjinya. Tuhan kita bukan Tuhan yang mudah diubah-ubah. Kalau Tuhan kita mudah diubah dengan kuasa doa, saudara perlu kita takut. Hari ini Tuhan sayang sama kita, besok Tuhan bisa bunuh kita. Tapi terpujilah Tuhan adil dan penuh kasih. Amin. Nah, keadilan Tuhan di situ dia. Keadilan Tuhan adalah tetap apa yang ditabur itu yang dituai. Banyak orang saudara gak peduli dengan orang lain, tapi minta dipedulikan. Firman Tuhan berkata, apa yang kau ingin orang lain perbuat padamu, perbuat juga demikian. Saudara, orang gak pernah peduli dengan orang miskin, tidak pernah peduli dengan pekerjaan Tuhan. Saudara rasa bodoh dengan pekerjaan Tuhan, terus saudara minta diperhatikan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kau ingin diperhatikan, perhatikan orang lain. Kalau kau ingin ditolong orang lain. Jangan jadi manusia yang egois, maunya diperhatikan terus, tapi tidak pernah peduli dan memperhatikan orang lain. Setiap kita menerima bagian kita masing-masing. Apa yang kita tabur kita tuai. Apa yang ingin orang lain perbuat padamu, perbuat juga demikian. Itu bicara tentang kehidupan kita yang benar. Kita harus mengerti dan memahami. Dengan kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, artinya semua permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Allah dan rencana Tuhan Yesus. Bukan berarti semua menjadi mudah. Jadi saudara harus pahami begini, ketika berdoa, Tuhan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika saudara pakai nama itu, berarti saudara siap mengikuti keinginan Tuhan. Saudara siap melakukan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan yang ikut keinginan kita atau kita ikut keinginan Tuhan, Bapak Ibu? Kita ikut keinginan Tuhan. Kalau Tuhan ikut keinginan kita, ini bahaya. Jadi ketika berdoa dalam nama Yesus, berarti saudara minta terjadilah sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Kita mau hidup sesuai rencana Tuhan, bukan rencana kita. Ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, bukan berarti semua menjadi mudah. Ya. Kekeliruan yang terjadi bagi orang Kristen dewasa ini menganggap bahwa menyelesaikan semua masalah dengan karunia dan mujizat. Karena merasa diri sebagai anak Tuhan yang dispesialkan. Saudara harus ingat, hidup orang percaya harus bisa membedakan karunia dan tanggung jawab. Amin. Bedakan mana karunia, mana tanggung jawab. Banyak hal dalam hidup ini yang harus diselesaikan dengan upaya, tenaga, dan kerja keras kita sendiri. Tuhan pernah berkata sama Adam harus seperti apa? Ya, bekerja. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam, Hawa, kita itu saudara dalam hidup di dunia ini saudara, kita harus perlu kerja keras, upaya, tenaga. Ini yang disebut tanggung jawab. Amin. Jangan pakai Tuhan mempermudah hidup saudara. Ada hal-hal yang butuh Tuhan, ada hal yang saudara harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun hal-hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa campur tangan Tuhan, kita membutuhkan karunia. Ada hal-hal yang tidak bisa saudara lakukan, tapi harus butuh campur tangan, maka saudara butuh karunia. Apa itu? Apa yang tidak bisa saudara lakukan? Yang tidak bisa saudara lakukan dan saudara butuh Tuhan dan membutuhkan karunia, itu menyangkut pekerjaan Tuhan, karya penyelamatan. Saya tidak bisa mengubah saudara, manusia tidak bisa, tapi harus butuh kekuatan dan campur tangan Tuhan, butuh Injil, butuh kebenaran untuk bisa saudara berubah. Hal tersebut saudara yang kita tidak bisa lakukan, kita bisa butuh campur tangan Tuhan, kita membutuhkan karunia, itu menyangkut paut dengan pekerjaan Tuhan, yaitu penerusan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Tapi menyangkut hal ini bahwa karunia pun diberikan kepada seseorang
diberikan kepada semua orang, tergantung kapasitas kemampuan orang tersebut. Bicara jasmani banyak, bicara berkat jasmani banyak ataupun sedikit, dipengaruhi oleh hal-hal berikut juga. Jadi bicara tentang berkat jasmani, dipengaruhi oleh pertama ketekunan seorang bekerja. Kalau saudara bekerja sungguh-sungguh, saya percaya saudara akan menikmati hasilnya. Amin. Saudara akan menikmati hasilnya. Kedua, kepercayaan kepada masing-masing berdasarkan kebutuhan. Artinya Tuhan mengerti porsi yang masing-masing kita butuhkan. Oleh sebab itu tidak semua dapat dikabulkan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat saudara. Amin. Ya, Tuhan memberikan berkat jasmani tergantung porsi saudara. Tidak semua doa saudara dikabulkan. Supaya saudara mengerti ini dan saudara tidak kecewa jadi orang Kristen. Amin. Kalau mungkin masih mula-mula ikut Tuhan, saudara mengalami mujizat, ya, saudara mengalami pertolongan. Tapi ketika saudara menanjak dewasa, Tuhan mau mengajar saudara untuk mengerti jalan-jalannya. Jalan-jalan Tuhan itu tidak mudah. Mengerjakan keselamatan itu penuh perjuangan dan air mata. Amin. Yang ketiga, saudara, kapasitas seseorang menerima berkat. Hal ini diperhitungkan Tuhan dan Tuhan tahu porsi yang mampu saudara tanggung. Kalau berkat terlalu banyak, hal itu mengganggu iman kita, maka Tuhan tidak akan memberikannya. Tuhan tahu ukuran saudara. Saudara dikasih banyak, saudara bisa nggak mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan? Tuhan tahu saudara layak terima banyak, saudara perlu terima sedikit. Tuhan tahu. Makanya saudara, setia itu bukan nanti tunggu banyak. Setia itu dari perkara kecil, ya. Dari hal-hal kecil saudara setia. Bagaimana saudara mau berbuat besar, sedangkan yang kecil aja saudara belum bisa. Kita mempercayakan anak-anak saudara untuk mereka bisa potong cabai, potong bawang. Kita latih dulu dari hal yang tidak berbahaya. Ketika kita lihat dia mulai bisa, kita percaya bahwa pisau itu tidak akan melukai dia. Tapi kalau kita lihat saudara, hal kecil saja dia belum bisa, bagaimana kita beri yang besar? Ya, ini tanggung jawab itu dilatih dari perkara kecil. Amin. Sampai kita bisa dipercayakan perkara yang besar. Ini yang kecil aja belum bisa. Yang saudara aja selalu dikasih segini nggak cukup. Dikasih 5 juta kurang, dikasih 10 juta kurang, 15 juta kurang. Kapan saudara berkata cukup? Sehingga saudara gak bisa tolong orang, gak bisa bantu keluarga, gak bisa bantu orang miskin, karena dirinya sendiri ini yang terus dikuasai. Nah, tanggung jawab Tuhan mempercayakan berkat yang besar tergantung saudara. Allah mempercayakan berkat saudara tergantung ukuran saudara. Saudara sudah boleh, sudah mampu belum? Jangan sampai dikasih banyak, saudara jadi orang mampu dan sombong. Jadi kalau ada tokoh yang menyatakan bahwa melalui pelayanannya jemaat bisa lebih gampang menjadi kaya, lebih mudah dalam mengarungi hidup, atau lebih diberkati, maka ini adalah penipuan dan penyesatan. Berkat yang diterima seseorang bukan dipengaruhi oleh orang lain, tetapi dipengaruhi oleh dirinya sendiri. Saudara punya kapasitasnya seberapa. Makanya dari sini kalau saudara mengerti juga akan terhindar dari iri hati. Tuhan kok dia dikasih banyak, aku dikasih sedikit. Cek dulu, saudara itu sudah seperti apa kepada Tuhan. Amin. Ya, sudah bagaimana saudara dengan Tuhan? Jangan kita ukur orang lain, berkat orang lain itu dengan kita. Ukur diri kita di hadapan Tuhan. Sudah layak saudara dipercaya dengan berkat Tuhan. Karena ketika Allah mempercayakan berkat jasmani juga, Allah punya tujuan untuk kalian keselamatan, bukan untuk kenyamanan hidup. Bapak Ibu ingat, Allah ketika mempercayakan berkat jasmani kepadamu bertujuan untuk karya penyelamatan, bukan kenyamanan hidup. Kalau berkat jasmani diberikan, Anda mempernyana hidupmu, Anda memperkaya hidupmu, Anda tidak akan pernah ditambahkan, karena Allah tidak mau mencelakai saudara. Amin.
mereka yang dia percayai, bahwa kalau dia pegang ini, maka karya keselamatan akan berjalan. Kalau dia pegang sebesar ini, maka dia akan mampu mendukung pekerjaan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ayo kita harus bertanggung jawab dalam hidup kita. Apa yang Tuhan berikan kecil atau besar, belajar bertanggung jawab. Bicara mengenai kesembuhan, bahwa janji kesembuhan yang ditulis dalam Alkitab hampir selalu berkaitan dengan pemberitaan Injil atau tanda dan bukti bahwa kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Jadi kesembuhan, mujizat yang Allah kerjakan selalu berkaitan dengan pemberitaan Injil sebagai tanda bukti bahwa kuasa Allah bekerja. Jadi saudara harus mengerti itu ya. Tidak selamanya kita sebagai orang percaya menerima mujizat atau karunia kesembuhan. Waktu Allah mengerjakan kesembuhan, Allah mengerjakan keselamatan, itu untuk karya penyelamatan, membuktikan bahwa Allah kita berkuasa. Amin. Allah kita hidup. Tapi kalau saudara bertahun-tahun ikut Tuhan, masih perlu bukti nggak untuk Tuhan? Halo? Saudara ikut Tuhan bertahun-tahun, masih perlu bukti bahwa Tuhan kita itu hidup? Kalau masih perlu bukti, pertanyaan hidup saudara itu dengan Tuhan. Selama ini saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan atau tidak? Tuhan akan percaya kepadamu. Kalau hari ini saudara Tuhan, saya tidak punya uang datang, maka aku percaya kepadamu. 30 tahun itu Tuhan masih minta bukti seperti itu. Kalau Tuhan tidak berkati, saya tidak percaya kalau Tuhan hidup. Loh, berapa tahun ikut Tuhan? Apakah Tuhan tidak pernah menyertai saudara? Kenapa sudah 30 tahun Tuhan masih perlu bukti pemenuhan kebutuhan jasmani? Kalau saudara tidak mengalami, saudara harus nanya Tuhan. Itu tujuan doa. Tuhan, kenapa Tuhan? Saya ingin Tuhan, kenapa saya mengalami kesusahan seperti ini? Apa maksud Tuhan? Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Nyatakanlah Tuhan, aku rindu dengan suara yang doa bukan hanya bicara, tapi mendengar. Dengarkan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberitahukan apa yang harus saudara perbaiki dalam hidup saudara. Amin. Ya, jadi setelah mengenal kebenaran saudara, kalau masih baru boleh saudara mesti minta pembuktian mujizat dan kesembuhan. Tapi kalau saudara orang Kristen, saudara harus mengerti kehendak Tuhan. Ini bukan berarti Bapak Ibu setelah kita percaya kepada Yesus, maka kalau sakit dengan berdoa dapat dengan mudah akan memperoleh kesembuhan. Setelah mengenal kebenaran, kita dipanggil untuk bertanggung jawab atas kesehatan tubuh kita. Saya pernah mengalami kekecewaan saudara bicara sakit dan Tuhan harus sembuhkan. Biasanya saudara minta doa Tuhan sakit sembuh. Tapi waktu kejadian itu kita meminta mujizat kesembuhan, yang terjadi adalah kematian. Dari sini saya mengerti kebenaran bahwa ternyata Allah punya kedaulatan yang tidak bisa diubah. Tidak selalu saudara doa kita dikabulkan. Kalau Allah sudah menetapkan, tidak ada yang bisa diubah. Ya, apa yang kita butuh dengan Tuhan. Kalau kita tidak menjaga kesehatan dan akhirnya kita harus sakit dan sakit itu membawa kematian, maka kita harus menerima kenyataan. Saudara, penjelasan di atas maksudnya adalah mengajak jemaat Tuhan. Saya ingin mengajak seluruh jemaat supaya memiliki tanggung jawab. Saya mau mengajak semua jemaat supaya tidak hanya sekedar hidup dalam doa, tapi saudara harus
Jangan marah sama Tuhan, jangan marah sama orang lain. Toh kita yang gak bisa ditegur, betul? Toh kita yang gak bisa diatur. Jangan nyalain, oh saya sakit karena istri gak urus saya, oh saya sakit karena suami gak urus saya. Jangan. Saudara malah yang menjaga kesehatan saudara, ya. Kalau sudah tahu main judi akan membuat orang miskin, ya jangan. Banyak orang sudah tahu kalau judi itu bisa miskin, tapi tetap aja main judi. Akhirnya masa tuanya rumah dijual, mobil dijual, semua dijual. Mau marah sama siapa? Apa yang tahu itu. Yakobus 5 ayat 14 sampai 15 berkata, jika di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Sesungguhnya Tuhan masih menyediakan anugerah kesembuhannya kepada orang-orang yang percaya yang mengalami sakit penyakit. Tapi kita harus tahu bahwa hidup disertai tanggung jawab. Amin. Jadi bukan berarti mujizat tidak ada. Ada. Sampai hari ini mujizat Tuhan bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang mereka berdosa diampuni. Tuhan masih bekerja. Tapi jangan melupakan ada tanggung jawab sebagai orang percaya. Amin. Ya. Kita sangat perlu, kita sangat butuh, sangat penting untuk berdoa. Tapi ingat tanggung jawab yang harus kita lakukan. Karena hukum yang Allah tetapkan, apa yang ditabung itu yang dituai, tidak bisa dibatalkan oleh doa. Biarpun saudara berdoa untuk kesehatan, tapi saudara sendiri tidak bertanggung jawab menjaga kesehatan, apa yang saudara pikirkan untuk kehidupan saudara? Biarpun saudara berdoa supaya diberkati dalam pekerjaan, tapi kalau saudara sendiri pemalas, tidak jujur, tidak disiplin, apa yang saudara pikirkan untuk hidup saudara? Mari saudara berubah. Doa harus disertai juga dengan tanggung jawab, karena hukum tabur tuai tetap berlaku bagi kita. Amin. Bukan berarti kita anak Tuhan, hukum tabur tuai ditiadakan. Karena itu sungguh-sungguhlah dalam mengerjakan keselamatan. Karena apa yang saudara tabur hari ini akan kau tuai dalam kekekalan. Keselamatan yang kau kerjakan hari ini akan menuai kehidupan kekal. Kalau saudara tidak mengerjakan keselamatan hari ini, engkau akan menuai kebinasaan. Mari bertanggung jawab dengan keselamatan yang Tuhan berikan. Keselamatan yang Tuhan berikan menyangkut juga kesehatan yang Tuhan berikan buat saudara. Kalau saudara tidak jaga kesehatan, umur pendek, gak banyak yang saudara ubah dalam hidup saudara. Amin. Ya, ada hubungannya kesehatan dengan keselamatan. Maka itu mari bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab menjaga tubuh, bukan hanya sekedar berdoa. Karena tubuh adalah bayi Roh Kudus. Paulus menasehati anak rohaninya, jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Itu di 1 Timotius 5 ayat 23. Paulus menasehati tentang kesehatan kepada anak rohaninya. Sebagai orang percaya, saudara dapat menjauhi sakit penyakit dengan menjaga kesehatan tubuh ini dan tidak memberontak kepada Allah, hidup dalam ketaatan kepada Allah. Sekarang kan corona, ya, orang bilang corona berarti corona dan teman-teman. Corona, saudara, ya, kita bisa menghindar dari penyakit itu dengan mengikuti protokol kesehatan. Kalau sudah bilang jangan kumpul rame-rame, jangan. Kalau sudah bilang sering cuci tangan dari mana-mana, buang. Sering pakai masker, buang. Ya, pemerintah juga adalah wakil Tuhan. Amin. Ya. Jadi protokol kesehatan sudah ditetapkan. Bisa nggak kita menghindar dari sakit penyakit? Bisa, ya. Dengan mentaati protokol kesehatan. Ya. Hukum dan tatanan Tuhan akan tetap kokoh. Tuhan akan terus menegakkan hukumnya, bahwa yang ditabur orang itu yang dituai. Ini berarti setiap orang harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan. Karena itu Bapak Ibu mulai sekarang, sebelum bertindak pikir baik-baik. Amin. Sebelum berbuat pertimbangkan matang-matang. Karena kita tahu setiap
ada resikonya. Pikir. Ya, kata orang kalau wanita lebih cenderung berbuat baru berpikir. Kalau laki-laki katanya mikir dulu baru berbuat. Saya nggak tahu itu betul atau tidak. Tapi saya berpikir itu jangan menjadi prinsip hidup. Betul? Setiap kita manusia yang percaya kepada Tuhan, kita diberi logika, diberi otak berpikir. Yang pikir dulu baik-baik, pikir matang-matang, baru bertindak supaya jangan ada penyesalan di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada bagian yang perlu kita kerjakan dengan doa, tapi ada bagian-bagian yang perlu kita lakukan dengan penuh tanggung jawab sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ketika saudara menempati langit baru dan bumi baru, itu adalah orang-orang yang sudah terlatih di bumi, bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan. Tuhan tidak akan mempercayakan langit baru dan bumi baru kalau saudara bukan orang yang bertanggung jawab dan segala. Tanggung jawab harus menjadi ciri khas orang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Semua yang menyenangkan hatimu, semua yang menyenangkan hatimu, semua yang memuaskan hatimu, mau lakukan segenap hati di sisa umur hidupku ini. Katakan dengan kesungguhan hati, banyak waktu yang sia-sia aku lakukan kehendak-Mu.
bertanggung jawab, bukan hanya sekedar berdoa untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Tapi saudara perlu tahu, Allah punya tatanan, Allah punya aturan yang tidak bisa ia langgar. Apa yang ditabur itu yang dituai. Kalau saudara tidak bertanggung jawab, bagaimanakah kau akan dipercayakan hidup kekal bersama Bapa di surga? Sadarlah saudara, jangan lalai mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadilah orang Kristen yang mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab. Karena bila kau menuai dalam daging, kau akan menabur dalam daging, engkau akan menuai kebinasaan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Belajarlah hidup sungguh-sungguh, jangan main-main. Jangan jadi Kristen sebentar panas, sebentar dingin. Kita harus membangun komitmenmu dengan Tuhan. Rela pikul salib dan sakral ini. Rela menderita demi kerajaan-Nya. Bapa, hamba berdoa mohon ampun di hadapan. Kalau hamba sendiri mendapati juga Tuhan masih belum bertanggung jawab dalam kehidupan ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati dan mengampuni umat-Mu ya Bapa. Kami semua serahkan hidup kami dalam tangan. Terima kasih banyak Pak. Hamba telah selesai menyampaikan kebenaran. Biar Roh Kudus terus berbicara dan memampukan kami untuk mengerjakan dalam kehidupan kami. Diberkatilah mereka yang berjuang mengerjakan keselamatan